Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2715 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Filipi pasal 2 ayat 19 sampai ayat 28. Di bawah perikop Timotius dan Epafroditus. Demikian firman Tuhan. Tetapi dalam Tuhan Yesus, kuharap segera mengirimkan Timotius kepadamu, supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal ihwalmu. Karena tak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan aku, dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji, dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil, sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Dialah yang kuharap untuk kukirimkan dengan segera, sesudah jelas bagiku bagaimana jalannya perkaraku. Tetapi dalam Tuhan aku percaya bahwa aku sendiri pun akan segera datang. Sementara itu kuanggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerjaku, serta teman seperjuanganku, yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Karena ia sangat rindu kepada kamu sekalian, dan susah juga hatinya, sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Memang benar ia sakit dan nyaris mati. Tetapi Allah mengasihani dia, dan bukan hanya dia saja, melainkan aku juga, supaya duka citaku jangan bertambah-tambah. Itulah sebabnya aku lebih cepat mengirimkan dia, supaya bila kamu melihat dia, kamu dapat bersuka cita pula, dan berkurang duka citaku. Amin. Firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita akan belajar dari Timotius dan Epafroditus, bagaimana sikap seorang hamba Tuhan. Amin. Bagaimana sih hidup sebagai hamba Tuhan yang sejati? Saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama, sebagai hamba Tuhan tidak boleh egois. Perhatikan ayat 20 dan ayat 21. Sekali lagi saya bacakan buat kita sekalian. Karena tak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan aku, dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara, sebagai hamba Tuhan, kita belajar dari Timotius dan Epafroditus bahwa menjadi hamba Tuhan tidak boleh egois, tidak boleh mementingkan diri sendiri. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini di ayat 21 memberikan pencerahan kepada kita semua, bahwa banyak orang juga dalam pelayanan mereka memikirkan kepentingan pribadi. Mereka mencari keuntungan untuk diri sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini kita belajar bahwa ketika kita dipanggil untuk melayani Tuhan, itu berarti kita harus menanggalkan
sikap-sikap yang negatif, sikap-sikap yang masih terfokus pada diri kita sendiri, masih mementingkan diri kita sendiri, harus kita tanggalkan. Di saat kita merespon panggilan Tuhan untuk melayani Tuhan, itu berarti kita membaktikan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan, melakukan kepentingan Kristus, Yesus Tuhan kita. Amin. Bukan lagi mementingkan untuk meraup, mencari keuntungan pribadi. Tidak. Kita hanya melakukan kepentingan Kristus Yesus Tuhan. Amin. Sebagai hamba Tuhan, kita firman Tuhan ini harus sehati sepikir. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap di sini bahwa pelayanan yang diberkati Tuhan, pelayanan yang berdampak ketika para pelayan itu sehati sepikir dengan pemimpinnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 20 berkata begini, karena tak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan aku, dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara sebagai pelayan Tuhan di gereja, saudara tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Saudara harus ada dalam satu kesatuan pelayanan. Saudara harus mengerti, paham pemimpin saudara, pemimpin rohani saudara. Amin. Saudara, kalau saudara sudah sehati sepikir dengan pemimpin saudara, saudara baru melihat bahasa tubuh para pemimpin saudara, saudara mengerti apa yang harus saudara lakukan. Amin. Tapi kalau saudara tidak sehati sepikir dengan pemimpin saudara sudah kasih kode, saudara nggak paham, saudara nggak mengerti. Kenapa? Karena saudara tidak sehati, tidak sepikir dengan pemimpin saudara. Timotius dan Epaphroditus, mereka itu mengenal pemimpin mereka. Mereka betul-betul mengerti dan paham. Kenapa? Karena mereka sehati sepikir. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita berjalan sendiri-sendiri, kita akan runtuh, kita akan berantakan. Tapi kalau kita sehati sepikir, saudara, pemimpin dengan pelayan, oh haleluya, pelayanan kita akan luar biasa, akan berdampak, jadi berkat, nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Saudara, kenapa ada gereja yang besar lalu tiba-tiba pecah, saudara? Dan masing-masing gereja yang pecah dari gereja yang tadinya satu menjadi apa? Saingan, saudara. Saling rebut cepat, menganggap bahwa gereja yang lain padahal tadinya satu. Mereka menganggap gereja yang lain itu musuh, saingan dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa itu terjadi? Karena para pelayan tidak sehati, tidak sepikir, tidak satu visi dengan pendetanya, dengan pemimpin rohani. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mengawali atau memulai pelayanan saudara dari perpecahan, dari konflik, saudara akan mengalami hal yang serupa. Orang-orang yang dibawa saudara satu hari nanti mereka akan melakukan hal yang sama seperti yang saudara lakukan di gereja awal saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai hamba Tuhan, kita harus sehati sepikir dengan pemimpin rohani kita dalam konteks firman Tuhan ini, Rasul Paulus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang pemimpin, pelayan tidak boleh egois. Harus perhatian untuk orang-orang atau jiwa-jiwa yang dilayani. Harus punya hati. Kalau saudara dalam pelayanan tidak punya hati, saudara pelayanan akan berantakan. Tinggal tunggu waktu bubar. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang harus kita lakukan bukan kepentingan pribadi kita. Bagaimana saya bisa cepat terkenal. Bagaimana saya bisa membangun gereja megah. Akhirnya apa saudara? Yang dipermuliakan diri kita, bukan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai hamba Tuhan kita harus kompak.
Kita harus satu, tidak boleh egois. Amin. Yang kedua saudara, bagaimana sikap seorang hamba Tuhan sejati? Dari Timotius dan Epafroditus kita belajar. Sebagai hamba Tuhan harus setia. Amin. Ayat 22 perhatikan. Kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini Rasul Paulus mau memberikan kepada kita pemahaman bahwa Timotius kesetiaannya itu sudah teruji. Kita tahulah konteks pada saat itu di abad-abad pertama, bagaimana kekristenan itu menjadi satu momok pada saat itu, di mana banyak orang dikejar, dianiaya, dan dibunuh. Karena apa? Karena iman Kristen mereka sangat-sangat menderita. Saudara, saya beberapa kali katakan, pada konteks zaman itu, menjadi orang Kristen itu sama seperti menandatangani di atas meterai sudah siap mati. Dan Rasul Paulus melihat bahwa Timotius dan Epafroditus sangat-sangat loyal dengan Paulus. Ada banyak orang meninggalkan karena takut mati, akhirnya jadi pengkhianat. Tapi Timotius dan Epafroditus sudah teruji setia. Amin. Makanya firman Tuhan ini Rasul Paulus analogikan hubungan Paulus dengan Timotius seperti bapa dan anak. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pelayanan seorang pemimpin, dia harus membangun hubungan dengan orang-orang yang dibawanya, para pelayan-pelayan Tuhan. Dia harus membangun hubungan ini, bapa rohani dan anak rohani. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, hubungan yang tidak dapat disangkal. Walaupun banyak sekarang ini, banyak orang melupakan itu. Banyak orang sudah jadi durhaka, saudara, karena melupakan hubungan rohani antara bapa rohani dan anak rohani. Mereka merasa, wah ini semua karena prestasi mereka dan sebagainya. Saudara, kita harus akui bahwa kita ada sampai saat ini. Ini karena ada orang tua rohani kita, bapak-bapak rohani kita, yang membawa kita sampai saat ini, yang dipakai Tuhan untuk memproses kita. Amin. Sehingga kita dipersiapkan jadi hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Saudara, seorang hamba Tuhan harus setia. Amin. Setia ikut Tuhan, setia dalam pelayanan, setia melayani, setia pada pemimpin rohani, setia pada bapa rohani. Dalam konteks ini, setia pada Rasul Paulus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kesetiaan itu teruji melalui apa? Waktu dan penderitaan, penganiayaan. Saudara, ada banyak orang kan gak siap dianiaya, gak siap menderita, akhirnya apa? Jadi pengkhianat. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang hamba Tuhan harus setia. Walaupun berat, walaupun susah, walaupun berdarah-darah, tetap setia. Amin. Haleluya. Setia ikut Tuhan, setia melayani Tuhan. Karena orang yang setia, pada akhirnya merekalah yang tahan uji. Merekalah yang akan mendapatkan mahkota dari Tuhan. Karena apa? Kesetiaan mereka. Haleluya. Yang ketiga, saudara, sikap seorang hamba Tuhan sejati. Sebagai hamba Tuhan, di ayat 25, sudah perhatikan. Sementara itu kuanggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja, serta teman seperjuanganku, yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Ayat 26. Karena ia sangat rindu kepada kamu sekalian, dan susah juga hatinya, sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Ayat 27. Memang benar ia sakit dan nyaris mati, tetapi Allah mengasihani dia, dan bukan hanya dia saja, melainkan aku juga, supaya duka citaku jangan bertambah-tambah. Ayat 8.
Itulah sebabnya aku lebih cepat mengirimkan dia, supaya bila kamu melihat dia, kamu dapat bersukacita pula dan berkurang duka citaku. Haleluya. Saudara, sikap seorang hamba Tuhan, sebagai hamba Tuhan, kita harus jadi jawaban. Amin. Dimanapun kita berada, kita harus jadi jawaban. Jadi jawaban pemimpin, jadi jawaban dalam pelayanan di tengah-tengah jemaat, jadi jawaban dimanapun kita berada. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, hamba Tuhan ya memang kita dituntut ekstra, saudara. Kita dituntut untuk bisa segalanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus jadi jawaban di tengah-tengah dunia yang tidak pasti ini. Kita harus jadi jawaban. Amin. Kalau kita tidak jadi jawaban, saudara, hidup kita tidak akan jadi pengaruh, tidak akan berdampak, tidak akan jadi berkat. Tapi kalau kita jadi jawaban, hidup kita jadi berkat buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, untuk menjadi hamba Tuhan itu menandakan bahwa kita menjadi jawaban pada panggilan Tuhan. Amin. Pada kebutuhan jemaat. Ketika kita merespon panggilan Tuhan dalam pelayanan, kita jadi jawaban doa dari pemimpin kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mau tidak mau, suka atau tidak suka saudara, saudara harus jadi jawaban bagi dunia ini. Amin. Supaya apa saudara? Supaya banyak orang akan datang kepada Yesus Kristus Tuhan. Karena apa? Karena saudara dan saya jadi jawaban bagi dunia ini. Haleluya. Seorang hamba Tuhan harus jadi apa? Harus jadi jawaban. Haleluya. Hari ini kita belajar saudara dari Timotius dan Epafroditus, bagaimana menjadi seorang hamba Tuhan. Sikap kita seharusnya seperti apa? Yang pertama kita belajar bahwa sebagai hamba Tuhan tidak boleh egois. Kita harus bersatu. Amin. Yang kedua, kita harus setia. Setia kepada Tuhan dalam panggilannya, setia juga kepada Bapa rohani kita. Yang ketiga, sebagai hamba Tuhan kita harus jadi jawaban bagi dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas berkat firman yang sungguh memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha pekerjaan pelayanan mereka dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan hibur mereka yang berduka cita. Dan hamba berdoa biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber daripada segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.